Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini, warga Kalimantan Barat khususnya yang berada di kota Pontianak digemparkan dengan pernyataan oleh Hendro Priyono yang mengatakan bahwa Sultan Hamid II adalah pengkhianat. Nah, atas dasar itu saya mencoba mencari referensi terkait siapa sih sosok dari Sultan Hamid II. Apakah ia pantas disebut sebagai pengkhianat? Nah, beberapa referensi yang saya dapat yaitu dari channel YouTube-nya Tempias Berkisah. Di situ ada wawancara, cukup gamblang penjelasannya. Kalian bisa cari sendiri di channel YouTube-nya Tempias Berkisah. Saat itu pula saya juga ada membaca tulisan opini dari Ansori Dimyati di Pontianak Post. Kalian bisa cari sendiri referensinya. Sultan Hamid II sendiri dikenal sebagai perancang lambang burung Garuda yang menjadi lambang kebesaran di NKRI. Tapi atas jasa-jasanya itu ya bisa bilang tidak diakui oleh negara. Sultan Abdul Hamid II dicap sebagai pengkhianat karena kedekatannya dengan Belanda di masa itu. Nah, apakah argumen bahwa seorang tokoh nasional dekat dengan Belanda di masa itu bisa dikatakan sebagai pengkhianat? Nah, pada kali ini akan coba kita gali gitu ya, tentang fakta-fakta sejarah di masa itu. Nah, padahal faktanya bahwa justru yang justru Sultan Hamid sendirilah yang dianggap pengkhianat oleh Ratu Juliana atau oleh negeri Belanda, karena ia telah membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa Ratu Juliana sendiri adalah anaknya Ratu Wilhelmina, yang dulu ketika Ratu Wilhelmina menjabat, Sultan Hamid II dipercaya sebagai ajudan dari Ratu Wilhelmina. Nah, kenapa beliau bisa menjadi ajudan dari Ratu Wilhelmina? Ada banyak referensi dan fakta sejarahnya. Nah, teman-teman bisa cari sendiri kenapa sih gitu kan. Biar adil, kita jangan beranggapan dulu nih situasinya, kita harus adil dalam situasi pada masa itu. Nah, ketika Ratu Wilhelmina tidak lagi menjabat sebagai Ratu Belanda, Sultan Hamid II tidak serta-merta menjadi ajudan dari anaknya, yaitu Ratu Juliana. Nah, soalnya kalau kita pengen bicara juga tentang kedekatan antara pimpinan nasional kita dengan Belanda, sebenarnya bukan cuma Sultan Abdul Hamid yang dekat dengan dengan Ratu Belanda, dengan pihak-pihak militer Belanda dan sebagainya. Tapi juga kita bisa lihat di berbagai jejak digital, baik berupa foto maupun video. Bahkan Sultan Hamengkubuwono IX juga, kalau kita lihat jejak digitalnya, juga pernah bergandengan tangan dengan petinggi Belanda. Pernah mengadakan pertemuan keakraban yang sifatnya silaturahmi, makan malam dengan Ratu Juliana, bahkan pada saat jauh setelah kemerdekaan Indonesia. Apakah Sultan Hamengkubuwono II juga dicap sebagai tidak nasionalis oleh pemerintah RI? Tentu tidak. Samping itu pula, ada tuduhan bahwa Sultan Hamid II itu adalah tentaranya Kenil. Nah, kita ketahui sendiri bahwa tentara Kenil adalah tentara kesatuan Hindia Belanda pada masa itu. Tidak cuma Sultan Hamid II yang bergabung sebagai tentara Kenil, tapi di situ juga ada TB Simatupang, ada Nasution, ada Urip Sumaharjo, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kan tentara Kenil sendiri itu melebur menjadi APRIS, Angkatan Perang Rakyat, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Nah, artinya seorang tentara Kenil bukan berarti mereka tidak nasionalis pada masa itu, karena kan memang di masa itu pemerintahannya itu kan Hindia Belanda, bukan pemerintahan Republik Indonesia. Sultan Hamid II ketika setelah konferensi meja bundar kedua
ketika membantu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, justru pada masa itu putus hubungan dengan pihak kerajaan Belanda, dengan Ratu Juliana. Nah, sebenarnya itu yang lebih cocok pernyataannya itu bukan Sultan Hamid II berkhianat kepada NKRI, kepada rakyat Indonesia, tapi Sultan Hamid II berkhianat terhadap ya kerajaan Belanda, terhadap Ratu Juliana, terhadap Van Mook. Kita harus garis bawahi juga bahwa pada masa di awal-awal perjuangan kemerdekaan Indonesia, untuk status penjajahan yang terjadi di tanah Jawa dengan di luar Jawa seperti di Aceh, di Kalimantan, Borneo, Kalimantan Barat, itu sebenarnya berbeda. Tidak bisa digeneralisir bahwa perbudakan, penjajahan, pendudukan oleh tentara Belanda di tanah Jawa itu kasusnya sama seperti yang ada di tanah Borneo, di Kalimantan. Nah, bisa kita lihat lah, jika di tanah Jawa di sana ada gedung-gedung pemerintahan, gedung-gedung administrasi milik Belanda. Coba kita lihat di Kalimantan Barat khususnya. Apakah ada gedung-gedung pemerintahan milik Belanda yang didirikan di tanah Kalimantan Barat? Bisa dicari, bahkan sektor tanah pun tak ada gitu ya. Gedung-gedung pemerintahan Belanda di Kalimantan Barat. Nah, hal itu membuktikan bahwa penjajahan yang terjadi di tanah Jawa itu tidak serta-merta sama dengan apa yang terjadi di Kalimantan Barat. Nah, di Kalimantan Barat sendiri, hubungan antara Kesultanan Pontianak dengan pihak Belanda itu dari referensi yang saya baca adalah sistem kerjasama yang saling menguntungkan juga antara rakyat dengan orang-orang Belanda. Nah, ketika itu perkebunan tanah-tanah orang Kalimantan Barat atau Borneo itu sepenuhnya dikuasai oleh orang-orang pribumi Pontianak, Kalimantan Barat. Tidak seperti di Jawa yang terjadi sistem kerja paksa dan sebagainya. Nah, hal itulah kenapa terjadi kedekatan antara orang Belanda dengan Sultan Hamid II. Sultan Hamid II, jika kita pelajari sejarahnya, sudah sangat berjasa terhadap NKRI. Kenapa? Pada masa dulu, ketika di awal-awal perjuangan kemerdekaan Indonesia, nah Presiden Soekarno dan Bung Hatta sendiri sudah beberapa kali mengadakan pertemuan-pertemuan, mengadakan konferensi segala macam untuk mendapat pengakuan dari negara lain untuk kemerdekaan Indonesia, tapi seringkali gagal. Nah, berkat dari Sultan Hamid II lah pada konferensi meja bundar kedua, Indonesia berhasil mendapat pengakuan bukan hanya dari pihak Belanda tapi juga dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, itu sebenarnya harus kita apresiasi dan harus kita junjung tinggi lah pengorbanan dari Sultan Hamid. Bukan malah kita menuduh Sultan Hamid II sebagai pengkhianat NKRI. Kita harus adil dalam hal ini. Jelas kalau kita lihat fakta sejarahnya bahwa Sultan Hamid II itu bukan pengkhianat NKRI, tapi ya justru beliau telah mengkhianati orang Belanda sendiri gitu. Kok bisa dibilang kayak gitu? Karena kan pada masa-masa itu kan ya negeri Kesultanan Pontianak bisa dibilang tidak sedijajahnya kayak di tanah Jawa gitu kan, yang terjadi perbudakan, terjadi diskriminasi pribumi di sana. Itu tidak terjadi di Pontianak. Akibatnya pada masa itu Pontianak bisa dibilang sebagai negeri yang makmur pada masa itu. Nah, mungkin karena kemakmuran negeri Pontianak, Kesultanan Pontianak itu sendiri, nah kita menjadi dituduh gitu ya, pro Belanda. Padahal nyatanya tidak boleh seperti itu dalam menyikapi fakta sejarah. Bisa jadi pula
kenapa Belanda tidak bisa mencengkram tanah Kesultanan Pontianak di masa itu, karena Kesultanan Pontianak sendiri cukup diperhitungkan di masa itu. Berbeda dengan apa yang terjadi di luar Kesultanan Pontianak gitu ya. Saya tidak mau bilang di mana gitu. Artinya tidak boleh gitu ya. Ketika suatu wilayah tidak bisa dibilang makmur pada masa itu, justru dibilang pro Belanda. Karena tidak adil pernyataan seperti itu. Kayak di Aceh juga kan, di Aceh tidak sepenuhnya bisa dikuasai oleh Belanda, karena bisa dibilang rakyat Aceh pada masa itu cukup solid dan cukup kuat melakukan perlawanan, sehingga Aceh pada masa itu pula makmur. Kayak di Riau, Siak, Indrapura juga pada masa-masa sebelum kemerdekaan Indonesia adalah sebuah negeri yang makmur. Nah, tuduhan bahwa Sultan Hamid II pengkhianat sebenarnya lucu gitu ya. Apakah seorang pengkhianat bisa rela menyerahkan bisa dibilang seluruh kekuasaannya, seluruh rakyatnya, kedudukannya, bahkan harta-hartanya, bahkan pemikirannya dalam bentuk sebuah lambang negara untuk NKRI? Apakah bisa gitu ya seorang pengkhianat mengorbankan itu semua untuk NKRI? Tentu hal itu juga perlu kita pikirkan matang-matang. Apakah bisa? Justru aneh ketika seorang pengkhianat, untuk apa seorang pengkhianat rela berjuang mati-matian untuk NKRI, rela berjuang di konferensi meja bundar misalnya untuk pengakuan kedaulatan NKRI. Di samping itu pula ada tuduhan bahwa Sultan Hamid II itu pro terhadap bentuk negara federalis. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa hasil dari konferensi meja bundar kedua, yaitu Indonesia berhasil mendapat pengakuan dari negara lain karena bentuk federalis, bentuk Republik Indonesia Serikat. Itu yang saya coba pelajari. Nah, ketika setelah mendapat pengakuan, justru sebenarnya itu perjuangan dari Sultan Hamid II yang berhasil mendapatkan pengakuan dari negara lain untuk Indonesia sendiri dikhianati ya. Sebilang dikhianati, RI sendiri dibubarkan dengan, kalau dalam opininya Ansori Dimyati, dibubarkan secara inkonstitusional oleh pemerintah sendiri. Padahal sebenarnya di awal-awal perjuangan, RI sendiri atau Republik Indonesia Serikat atau Indonesia dalam bentuk negara-negara bagian itu sudah disepakati bersama. Nah, kalau kita pengen mengulik sejarah, kenapa sih RIS sendiri diperjuangkan oleh Sultan Hamid II? Karena menurut pandangan dari Sultan Hamid II, Indonesia yang mempunyai adat, yang mempunyai suku, agama yang berbeda-beda, tentu akan sulit disatukan. Sultan Hamid sendiri maunya Indonesia itu menjadi sebuah negara yang bersatu dalam keberagaman adat, agama, suku. Bukan berarti kita melebur satu jadi segala aturan adat, aturan agama itu disatukan, tidak. Bentuk negara bagian itu kan memberikan keleluasaan penuh kepada daerah untuk mengelola daerahnya sesuai dengan adat, sesuai dengan kebiasaan hukum-hukum yang ada di wilayahnya. Nah, itulah yang pada awal itu diperjuangkan oleh Sultan Hamid II. Kayak di Pontianak, punya Kesultanan Pontianak yang punya adat, hukum sendiri, tentu berbeda dengan Provinsi Aceh, dengan Tanah Jawa, dengan Maluku, dan lain sebagainya yang punya adat yang berbeda. Nah, maunya Sultan Hamid itu, kita yang berbeda-beda ini bisa bersatu dalam suatu naungan negara Republik Indonesia dalam bentuk federalis. Artinya seorang yang federalis sebenarnya tidak boleh dikatakan sebagai tidak nasionalis. Ini hanya soal sudut pandang di masa itu. Kan di awal-awal kan bisa dibilang memang terjadi perdebatan antara apakah Indonesia akan dalam bentuk federalis, apakah dalam bentuk
negara kesatuan itu kan masih dalam masa-masa perdebatan, masa-masa diskusi. Jadi seorang yang menyatakan argumen bahwa saya mendukung federal, bukan berarti dia tidak nasionalis, tidak mendukung negara Republik Indonesia, bukan berarti kayak gitu. Nah, harus kita sikapi dulu situasi pada masa itu. Di samping itu pula ada tuduhan bahwa Sultan Hamid II melakukan pemberontakan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia dengan pemberontakan yang dilakukan oleh Angkatan Perang Ratu Adil yang dimotori oleh Raymond Westerling. Bahkan ada yang bilang bahwa Raymond Westerling memerintah Sultan Hamid II. Nah, kita ketahui dulu bahwa Raymond Westerling itu pangkatnya dalam kemiliteran Belanda pada masa itu hanya status sebagai kapten. Berbeda dengan Sultan Hamid II yang pada masa itu menjabat sebagai mayor jenderal, lebih tinggi jabatannya daripada kapten. Nah, tidak mungkin seorang Raymond Westerling yang memerintah Sultan Hamid II karena jabatannya lebih tinggi Sultan Hamid II. Nah, pun dalam fakta persidangan jelas bahwa Sultan Hamid II tidak terlibat dalam pemberontakan yang dilakukan oleh Raymond Westerling. Dan pemberontakan yang dilakukan oleh Raymond Westerling itu sendiri itu atas dasar inisiatif sendiri, dan itu terbukti dalam fakta persidangan. Teman-teman bisa baca fakta persidangannya di pledoinya Sultan Hamid II, dan pasti ada pembukuan-pembukuannya di persidangan. Teman-teman bisa cari faktanya. Bisa dibilang pada masa itu, kalau saya pribadi menilai bahwa Sultan Hamid II itu hanya dijadikan sebagai tahanan politik di masa itu, karena ada kepentingan lah pastinya. Artinya gini, kita tuh dalam menyikapi seorang tokoh-tokoh nasional yang sudah berjasa, harusnya kita tuh menghormati, bukan malah menuduh yang bukan-bukan ya. Apalagi tuduhan yang bukan-bukan itu sengaja dibuat-buat untuk menjatuhkan. Kami rakyat Pontianak, dan khususnya Kesultanan Pontianak yang dulunya dipimpin oleh Sultan Hamid II, itu sudah menyerahkan wilayah, sudah menyerahkan harta, sudah menyerahkan pemikiran, tapi itu tidak dibalas dengan baik, bahkan dibalas dengan sesuatu yang buruk, yaitu pencemaran nama baik Sultan Hamid II yang dipenjara. Itu yang didapat oleh rakyat Pontianak, Kalimantan Barat, atas apa yang sudah diperjuangkan untuk NKRI. Nah, semoga vlog ini bisa membuka wawasan kita terkait dengan siapa sih Sultan Hamid II, seorang perancang lambang negara Republik Indonesia yang dijunjung tinggi oleh kita, kemudian dicap sebagai pengkhianat. Pada faktanya beliau itu bukan pengkhianat, tapi seorang pahlawan. Jika mengutip kata-kata dari nenek moyang kita dulu di tanah Kalimantan, bahwa Sultan Hamid II itu disebut pengkhianat justru oleh pengkhianat itu sendiri. Saya menyesalkan itu. Semoga hal ini tidak kembali terjadi. Semoga kita dapat lebih menghormati tokoh-tokoh nasional kita yang sudah berjuang tumpah darah, harta, nyawa demi kedaulatan NKRI. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.